kita akan ke materi terakhir yang akan dibacakan oleh Saudara Nathan dengan MPM 2213032065. Baik, waktu dan tempat, saya persilakan Saudara Nathan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Baik, next. Nah, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia, sebagai ideologi kita. Kemudian dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Jadi sangat jelas sekali ya teman-teman, Pancasila itu adalah sumber hukum yang paling tinggi. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan Pancasila. Oke, next. Kemudian kita bicara soal contoh, kasus, dan solusi. Next. Nah, contoh kasus. Menurut saya di zaman modern ini banyak anak muda atau remaja yang tahu dan hafal Pancasila namun tidak mengerti makna Pancasila tersebut. Jadi mereka ini hanya sekedar hafal saja, namun makna dari Pancasila itu mereka tidak mengerti dan mereka tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal mereka adalah generasi penerus bangsa. Oke, next kita akan bicara solusinya bagaimana. Next. Untuk solusinya, kembali ke pendidikan awal. Apa itu pendidikan awal? Yaitu pendidikan kita di lingkungan keluarga. Nah, jadi di sini peran keluarga itu juga penting untuk mengajarkan anak-anaknya sejak dini tentang makna Pancasila dalam dirinya. Maka dari itu, solusi yang tepat adalah keluarga. Kunci utamanya itu keluarga, mengajarkan makna Pancasila kepada anak-anaknya. Karena balik lagi ke awal, pendidikan awal itu dari lingkungan keluarga. Kalau keluarga mengajarkan kepada anak-anaknya tentang makna Pancasila, maka anak itu di kemudian hari akan mengerti apa itu makna Pancasila. Oke, next. Kemudian contoh kasus yang kedua, masih ada golongan masyarakat yang tidak setuju Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Seperti contohnya, ingin mengganti ideologi negara kita. Nah, ini yang paling mengerikan, yang harus kita waspadai sebagai mananya kita adalah warga negara Indonesia. Jadi, Pancasila itu sudah dirumuskan oleh para tokoh-tokoh terdahulu. Jadi, di dalam kasus ini, masih ada golongan masyarakat yang tidak setuju Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Maka dari itu, bagaimana solusinya? Oke, next. Nah, solusinya yaitu kita tahu semua bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum harus bersikap tegas serta memberantas oknum-oknum yang ingin mengganti ideologi negara kita yaitu Pancasila. Nah, di sini peran pemerintah dan aparat penegak hukum itu penting karena bagaimanapun pemerintah yang berkuasa di negara kita dan aparat penegak hukum baik itu dari Polri maupun TNI, mereka harus bersatu untuk mempertahankan ideologi negara kita, maupun itu
ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oke, next. Nah, kemudian contoh kasus yang ketiga, melakukan penistaan agama. Ada juga di Indonesia yang melakukan tindak semacam ini, menista agama lain dan melanggar sila yang pertama. Nah, di sini sudah jelas jika kita menista agama lain, kita melanggar sila yang pertama. Padahal kita tahu di dalam Pancasila, tentunya di sila yang pertama itu sangat penting. Dan bunyinya apa? Sila yang pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tapi di negara kita masih ada golongan-golongan masyarakat yang tidak suka kepada agama A, agama B, bahkan seperti yang ada di dalam PPT ini, melakukan penistaan agama. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Next. Solusinya yaitu menjaga lisan dan berbicara sesuai dengan kapasitas, terutama dalam urusan agama. Biarkan ahli agama masing-masing yang paling berhak menafsirkan ajaran agamanya. Nah, kembali lagi ke pribadi seseorang. Jadi setiap seseorang itu berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain. Maka dari itu balik lagi ke dalam diri kita. Kita sebagai manusia harus bisa menjaga lisan dan berbicara sesuai dengan kapasitas. Maka dari itu sopan santun harus ada di dalam diri kita. Dan yang namanya agama yang disahkan di Indonesia, yaitu ada 6 agama, semuanya itu baik. Jadi, walaupun kita berbeda agama, kita harus hargai. Kita harus tetap toleransi, walaupun itu bukan agama kita. Oke, next. Nah, kesimpulannya teman-teman, Pancasila itu akan tetap jadi dasar negara Indonesia karena Pancasila adalah sebuah dasar yang dinamis serta sangat cocok dengan kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang paling penting dan amat penting, Pancasila tetap dasar negara Indonesia sampai selamanya. Jadi tidak ada satupun orang atau dari golongan manapun dia berasal yang bisa menggantikan Pancasila. Karena Pancasila, yaitu kelima dasar itu tadi, akan tetap menjadi dasar negara Indonesia sampai selama-lamanya. Baiklah, presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya, saya persilahkan dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Saya mau nanya. Baik, Saudari Cynthia Sari dipersilakan untuk melontarkan pertanyaannya kepada materi Nathanael Sitinjak. Saya persilakan. Baik, pertanyaannya, apa akibatnya jika tidak ada Pancasila sebagai dasar negara? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Cynthia Sari. Jadi saya jawab pertanyaannya. Pertanyaannya sebagai berikut. Apa akibat tidak ada Pancasila sebagai dasar negara? Kita tahu kalau contohnya Pancasila tidak ada sebagai dasar negara kita. Rakyat Indonesia itu termasuk jumlah penduduknya terbesar, nomor 4 di dunia. Jadi untuk mengatur penduduk atau mengatur rakyat Indonesia itu tidak mudah. Bukan hal yang mudah untuk mengatur negara ini. Maka dari itu, Pancasila adalah solusinya yang paling tepat. Nah, dari pertanyaannya Cynthia, apa akibat tidak ada Pancasila sebagai dasar negara? Nah, akibatnya negara kita ini bisa-bisa hancur atau bisa-bisa terpecah belah. Karena, kenapa kok bisa terpecah belah? Karena di Indonesia ini banyak sekali keberagaman, yaitu keberagaman suku, bahasa, agama,
warna kulit, dan juga kebudayaan yang lain. Maka dari itu kalau tidak ada Pancasila, bakalan pecah, terbelah, bisa-bisa hancur negara kita. Maka dari itu Pancasila sebagai dasar negara adalah solusi yang paling tepat. Nah, kemudian bicara soal Pancasila sebagai dasar negara, kita tahu hari ini kita memperingati hari di mana sejarah Indonesia mempunyai sejarah yang kelam. Yaitu kita tahu hari ini kita memperingati hari G30 SPKI, yaitu Gerakan Pemberontakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis. Maka dari itu kita mempunyai sejarah yang kelam. Bahkan Partai Komunis ingin mengganti ideologi negara kita, ingin mengganti Pancasila, ingin mengganti paham Pancasila menjadi apa? Menjadi paham komunis. Maka dari itu ketujuh jenderal yang diculik dan yang dibunuh. Kenapa ketujuh jenderal itu dibunuh dan diculik? Karena ketujuh jenderal itu menolak dengan tegas paham komunis di Indonesia. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa, tugas kita sekarang ini yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, dan yang paling terutama tidak lupa kita harus berdoa kepada Tuhan agar Indonesia dilindungi dari mara bahaya apapun. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Nathan atas materi yang telah Anda paparkan kepada kita semua. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya.